Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sebangsa dan setanah air yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan dan keistiqomahan sehingga kita dapat bersama kembali di channel YouTube ini. Tiada lain untuk mempelajari dan mendalami, bahkan memahami ayat-ayat Allah, ajaran Allah, agar hidup dan kehidupan kita bisa mau mengikuti yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Pada kajian ini kita akan lanjutkan apa yang menjadi pembahasan kita kemarin, ujian kehidupan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya, apapun kedudukannya di muka bumi Allah ini, pasti Allah uji. Apakah dia itu orang beriman ataupun tidak beriman, pasti Allah uji. Inilah yang dipertegaskan Allah di dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah katakan, ahasiban nas, apakah manusia mengira dan menyangka, ayutraku, mereka ditinggalkan Allah begitu saja, ayyaqulu amanna, mereka mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, mereka tidak diuji lagi oleh Allah. Artinya Allah dalam kehidupan ini menguji manusia lewat dua ujian, yang satu telah kita bahas yang lalu. Apa itu? Bisyarri wal khairi. Ujian yang pertama adalah keburukan, yang lalu telah kita bahas. Hari ini kita akan membahas tentang ujian yang kedua. Itulah dia bisyarri wal khairi, dengan keburukan, yang satu lagi kebaikan. Ingat jemaah rahimakumullah, apapun yang kita alami, apapun yang kita terima dalam hidup dan kehidupan ini dari kebaikan-kebaikan diberikan Allah kepada kita, nikmat. Ingat, di tengah-tengah kenikmatan tadi Allah bilang di situ ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ujian inilah, di ujian kebaikan inilah banyak kita lihat saudara-saudara kita tidak mawas diri, tidak berhati-hati, bahkan banyak yang tidak tahu bahwa kesenangan dan kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini bukan hanya nikmat yang diberikan Allah, tetapi di tengah-tengahnya dan di dalamnya ada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang bisyarri wal khairi, keburukan yang kau alami ujian Allah, sampai kebaikan yang dialami itu semuanya ujian daripada Allah. Tapi yang di ujian kebaikan, banyak orang yang gagal, banyak orang yang tergiur, banyak orang yang terlena dengan ujian kebaikan ini. Sehingga banyak kita lihat ujung-ujungnya banyak saudara-saudara kita dikasih Allah nikmat jabatan, akhirnya ujung-ujungnya masuk pesantren KPK, masuk penjara. Nah, inilah jamaah rahimakumullah yang mau kita bahas hari ini, ujian kebaikan. Itulah dia
segala nikmat, segala kebaikan yang dialami manusia, itu semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di ujian kebaikan ini ketika kita menjabat, banyak orang yang datang. Banyak orang-orang yang mengaku-ngaku saudara, keluarga, famili. Banyak orang yang simpati, banyak orang yang hormat. Tetapi jarang ada orang yang mau menasihati kita di saat kita memiliki kedudukan dan jabatan. Jadi nikmat yang baik itu diantaranya satu, nikmat jabatan, nikmat kedudukan. Tapi banyak di nikmat ini orang tidak memberi nasihat, tidak memberi peringatan bahwa ini adalah ujian daripada Allah. Banyak orang datang minta tolong, mengaku-ngaku saudara, famili dan kerabat dekat. Untuk apa? Banyak orang-orang yang datang kepada kita tiada lain untuk menyokong kita, bahkan meminta pertolongan sama kita. Sedikit sekali yang mau memberi nasihat, peringatan bahwa hati-hati, ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi, di ujian yang pertama ini banyak manusia yang gagal. Banyak manusia yang terjerumus sehingga menganggap ini nikmat Allah, tetapi lupa untuk mensyukuri nikmat Allah tadi. Allah sudah mengingatkan kita, bahkan mengasih nasihat di dalam Al-Quran, contoh-contoh orang yang sesat dalam kehidupan ini, orang-orang yang tergiur dan terlena dalam kehidupan ini gara-gara jabatan. Bahkan sejarah Islam pun telah menoreh, telah mengasih pelajaran sebagaimana yang dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin dan khalifah setelah meninggalnya Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah pada masa Bani Umayyah, dan yang satu lagi di antaranya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah Bani Abbasiyah. Makanya jamaah rahimakumullah, ada juga nyanyian Nasidaria Selimut Putih mengingatkan kita agar kehidupan ini adalah sebagai permainan dan senda gurau. Sehingga diingatkan kita dalam syair lagu Selimut Putih, hati-hati ketika datangnya malaikat Israel yang akan mencabut semuanya ini. Apa kata lagu tersebut? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Wahai jamaah rahimakumullah, syair tadi mengingatkan kita hati-hati datangnya malaikat Allah, pemisah segala kenikmatan yang dialami manusia. Hati-hati wahai para pejabat, jabatanmu itu hanya sebentar. Jaga sebelum datang malaikat pemisah tersebut, itulah Israel. Kata syair tersebut, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kalau sudah dipanggil oleh malaikat Israel, jasad pun terbujur di pembaringan, itulah di tempat tidur. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tapi ingat kata syair tadi, kata syair lagu tadi, janganlah mau disanjung-sanjung
engkau digelar manusia agung. Jangan mau, kata syair tersebut, disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Ketika menjabat disanjung, dihormati. Tapi ingat, jangan mau disanjung-sanjung. Semua fasilitas kehidupan ada ketika kita menjabat. Rumah dinas ada dengan pelayan rumah tangganya. Pembersih taman ada, mobil dinas dapat, supirnya pun ada. Masuk ke mobil dinas pun dibukakan pintu. Tapi ingat kata syair tadi, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung. Apa berikutnya kata syair tadi? Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa kerendah diusung. Hati-hati. Tahulah diri. Ya, sadarlah diri, tahu diuntung. Bahwa nikmat yang diberikan Allah, kesenangan tadi akan berakhir. Sebelum apa kata syair tadi? Sebelum datang kerendah diusung. Banyak disanjung kita ketika kita punya nikmat jabatan. Inilah dicontohkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah yang dikenal dalam sejarah Islam yang bijaksana, adil, memasyarakat. Tahu dia problema yang terjadi di masyarakatnya. Terkenal dengan khalifah yang adil, khalifah yang bijaksana. Suatu saat ketika dia menjabat, terasa kegelisahan dia dengan jabatan yang ada, sehingga Hulu Balang dan orang-orang di sekitarnya bilang, wahai khalifah, apa yang tak ada pada dirimu? Jabatanmu luas, kekuasaanmu itu luas, harta benda luar biasa dahsyat. Wanita-wanita pendamping hidupmu kalau mau banyak yang cantik-cantik. Tapi kenapa engkau masih gelisah? Aku masih gelisah. Panggil para ulama. Aku mau minta nasihat kepada mereka. Dipanggil oleh Hulu Balangnya. Para ulama diberi nasihat. Tapi masih saja Khalifah Harun ar-Rasyid dalam cerita tersebut masih gelisah. Masih juga meminta Hulu Balangnya mencari seorang ulama yang bijak. Sehingga dapatlah Hulu Balang tersebut seorang ulama yang zahid, yang betul-betul zuhud. Datang ulama tersebut dengan penampilan yang tak menyesatkan, yang tak menyeretkan, yang tak menyenangkan di pandangan Khalifah Harun ar-Rasyid. Tapi Khalifah karena minta kepada Hulu Balangnya untuk mencari ulama, dipersilahkannya juga lah ulama yang zahid tadi, meskipun dia di awal-awal sudah tidak terkesan enak. Kemudian Khalifah pun berkata kepada sang ulama zahid, wahai ulama, tolong berikan aku nasihat. Kenapa aku ini seorang khalifah kok masih gelisah dalam hidupku ini? Kasih aku nasihat. Jangan sempat aku ini jadi khalifah yang tadinya aku berupaya untuk taat kepada Allah, hidupku kukerahkan untuk ketaatan kepada Allah sehingga aku bisa dekat dengan Allah. Jangan gara-gara kedudukan yang ku dapat ini aku jauh daripada surga Allah, bahkan tidak mencium harumnya surga Allah. Ulama tersebut bilang, baik khalifah, tolong bawakan, tolong hadirkan kemari 2 gelas air putih. Khalifah pun menyuruh
pelayannya untuk mengambil air putih. Setelah air putih itu ada, diserahkan kepada ulama satu, kepada khalifah satu. Tapi apa kata ulama? Wahai khalifah, mohon maaf ngapunten, sebelum kita minum air ini, saya ingin bertanya satu kepada khalifah. Monggo, silahkan. Wahai khalifah, ketika Anda berjalan dan berkelana di tengah padang pasir yang panas, padang pasir yang tandus, matahari yang terik, pada saat itu Anda tidak memiliki minuman, tidak punya minuman Anda. Kemudian tiba-tiba Anda melihat pedagang yang datang melewati, dan Anda lihat dia membawa setengah gelas air. Apa yang Anda lakukan? Kata khalifah, aku akan membeli minuman tersebut, air tersebut, meskipun air itu mahal. Bahkan aku serahkan separuh harta kekayaan kerajaan ini untuk membeli air tersebut. Setelah minum, mereka pun mulai minum. Setelah setengah air habis, si ulama pun bertanya kembali kepada khalifah. Wahai khalifah, ini air telah setengah yang kita minum. Seandainya air yang setengah itu telah kita minum, rupanya air tersebut mengandung racun. Apa yang Anda perbuat agar racun tersebut tidak membuat diri kita ini mati, diri Anda itu mati? Apa kata raja? Aku akan cari tabib, dokter yang ahli, dan akan kuserahkan separuh dari harta kerajaan ini untuk mengembalikan agar racun yang telah kuminum tadi keluar, sehingga aku terhindar dari kematian. Raja pun heran. Ini ulama ini kenapa aku minta nasihat kok malah dia bertanya saja? Akhirnya khalifah pun bertanya, wahai ulama, aku minta kepada engkau nasihat, tapi engkau hanya bertanya kepadaku. Apa kata ulama? Wahai khalifah yang mulia, aku sebenarnya sudah memberi nasihat kepada engkau bahwa hidup ini bagaikan segelas air. Engkau bisa mengeluarkan hartamu separuh dari harta kerajaan untuk membeli air minum agar engkau tidak mati kehausan. Aku juga memberi nasihat kepada engkau bahwa hidup ini bagaikan segelas air. Setelah setengah dari harta kekayaan kerajaan untuk membeli air minum, engkau pun bersedia setengah harta lagi untuk mengeluarkan racun yang ada, yang telah kita minum tadi dalam minuman tadi. Kemudian raja pun tertunduk menangis, menghayati bahwa hidup ini tidak lain hanya bagaikan segelas air, yang kesemuanya ini untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta itu kita perserahkan dan kita pertaruhkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Begini jamaah rahimakumullah, ketika orang menjabat, jangan hanya undang-undang kerabat dekat, jiran tetangga, guru membuat musik-musik, keyboard dan lainnya. Undang para ulama, suruh mereka bicara, kasih nasihat, sehingga jangan sempat jabatan yang diberikan Allah itu menggelincirkan kita dari ketaatan dan ketundukan kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Rasulullah? Siapa saja yang telah
diberikan amanah untuk memimpin orang, tapi dia tidak saling mengingatkan, maka dia, kata Rasulullah, tidak akan mencium wanginya surga. Jamaah rahimakumullah, ketika kita menjabat, jangan kita menganggap nasihat orang itu menghinakan kita, jangan. Jangan kritikan orang itu kita anggap bahwa itu adalah nyinyiran. Jangan, karena kata Rasulullah, kalau orang menjabat tapi dia tidak mau dengan koreksian, tidak mau dengan kritikan, bahkan tidak mau mendapat nasihat dari orang lain, kata Rasulullah, jangankan masuk surga, mencium wangi dan harumnya surga pun tak dapat. Jamaah rahimakumullah. Inilah jamaah rahimakumullah. Yang pertama kebaikan tadi yaitu jabatan. Hati-hati dengan jabatan kita. Hati-hati, jabatan itu adalah musibah yang diberikan Allah, ujian yang diberikan Allah. Jadikan jabatan kita itu seperti kita sebelum menjabat. Banyak saudara kita sebelum menjabat hafal ayat kursi. Setiap malam diamalkan ayat kursi. Tapi sayang banyak umat Islam setelah mendapatkan kursinya, tapi lupa dengan ayatnya. Apa artinya? Lupa dengan agamanya untuk membantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah rahimakumullah. Ujian yang pertama, kebaikan. Salah satunya yaitu jabatan. Jadikan jabatan untuk media bagi kita kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang kedua, kita lanjutkan pada episode daripada tayangan YouTube ini pada hari berikutnya. Demikian, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.